Kalau kita bicara tentang pelukis besar Indonesia, nama Raden Saleh pasti masuk dalam daftar teratas. Ia bukan hanya dikenal sebagai pelukis pertama di Indonesia yang belajar langsung ke Eropa, tapi juga menjadi pelopor seni lukis modern di tanah air. Dengan gaya khasnya yang memadukan teknik Barat dan Jawa Timur, Raden Saleh membuka jalan bagi perkembangan seni lukis Indonesia ke tingkat dunia. Melalui kisah hidupnya, kita bisa melihat perjuangan, dedikasi, dan semangat belajar yang luar biasa. Yuk kita simak lebih dalam perjalanan hidup dan karya-karya hebat dari Raden Saleh. Pelukis legendaris Indonesia yang mendunia. Raden Saleh adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam dunia seni rupa Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor seni lukis modern di Nusantara dan menjadi ikon yang memperkenalkan seni lukis Indonesia ke kancah internasional. Lahir dari keluarga berdarah Jawa Arab, Raden Saleh telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni sejak usia yang sangat muda. Perjalanan hidupnya membawa Raden Saleh jauh melintasi benua, dari tanah Jawa hingga ke Eropa, di mana ia belajar, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan seniman-seniman besar dunia. Perjalanan ini memperkaya teknik dan gaya lukisnya, yang kemudian menjadi campuran unik antara tradisi timur dan pengaruh barat. Dari awal karirnya yang gemilang, berbagai tantangan yang dihadapi, hingga pencapaiannya sebagai pelukis istana, kisah hidup Raden Saleh adalah sumber inspirasi tentang semangat, ketekunan, dan dedikasi tinggi terhadap seni. Awal kehidupan Raden Saleh. Raden Saleh Sarif Bustaman lahir pada bulan Mei 1811 di Terboyo, sebuah daerah yang tidak jauh dari kota Semarang, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga terpandang yang memiliki darah campuran Jawa dan Arab. Ayahnya bernama Syed Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, keturunan Arab, sementara ibunya Mas Ajeng Zarif Hosen adalah bangsawan Jawa. Dari garis ibunya, Raden Saleh adalah cucu dari tokoh penting bernama Syed Abdullah Bustaman. Sejak usia 10 tahun, Raden Saleh diasuh oleh pamannya, Kiai Adipati Suro Menggolo, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Semarang. Sang paman juga merupakan anggota dari Javans Veldadik Genootschap, sebuah perkumpulan filantropi yang di dalamnya banyak pejabat Belanda. Lingkungan inilah yang membentuk dan menumbuhkan minat Raden Saleh pada dunia seni, terutama seni lukis dan budaya Eropa. Bakat awal dan pertemuannya dengan A.A.G. Payen. Bakat menulis Raden Saleh sudah tampak sejak ia duduk di Volksschule Sekolah Rakyat pada usia 8 tahun. Bakat ini semakin menonjol saat usianya menginjak 12 hingga 15 tahun, ketika lukisan-lukisannya menarik perhatian A.A.G. Payen, pelukis asal Belgia yang datang ke Hindia Belanda bersama Profesor Reinward. Pertemuan mereka terjadi di Cianjur, tempat tinggal Raden Saleh saat itu. Payen yang terkesan dengan kemampuan Raden Saleh kemudian menerimanya sebagai murid. Dari Payen, Raden Saleh belajar teknis melukis ala Eropa, penggunaan cat minyak, palet, pisau lukis, dan media lainnya. Ia juga kerap ikut dalam perjalanan dinas Payen ke berbagai daerah di Jawa, di mana ia diminta untuk menggambarkan tipe-tipe masyarakat lokal sebagai bagian dari dokumentasi visual. Menimba ilmu di Eropa. Dukungan dari A.A.G. Payen, Profesor Reinward, serta Gubernur Jenderal Van der Capellens membuka jalan bagi Raden Saleh untuk belajar ke Eropa. Pada tahun 1829, ia berangkat ke Belanda dengan status sebagai siswa istimewa. Awalnya, ia hanya berniat tinggal selama 2 tahun untuk belajar litografi, matematika, dan bahasa Belanda. Namun karena kecintaannya pada seni, masa tinggalnya di Eropa pun diperpanjang. Di Belanda, Raden Saleh tinggal di rumah J.W. Nibeling dan belajar bahasa Belanda di bawah bimbingan J. Verheers dan Ten Brummer. Ia kemudian berguru pada Cornelis Kruseman, pelukis potret ternama kerajaan Belanda, serta Andreas Kelhaus, ahli lukisan landscape. Lewat bimbingan mereka, Raden Saleh semakin mengasah teknik dan gaya lukisnya, bahkan mengikuti berbagai pameran di Den Haag dan Amsterdam. Karya-karyanya membuat publik Belanda terkesima. Keberhasilannya ini membuatnya dikenal luas sebagai pelukis dari Hindia Belanda yang menguasai teknik seni lukis barat. Ia pun mendapat berbagai penghargaan termasuk bintang Eikenkon dari Raja Willem II dan diangkat sebagai pelukis resmi istana.
Kepulangan dan masa tua di Hindia Belanda. Pada tahun 1851, setelah 2 dekade di Eropa, Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda. Ia diberi tugas sebagai konservator koleksi seni milik pemerintah. Setahun kemudian ia menikahi seorang wanita Eropa bernama Wilkelman yang memiliki tanah di Welverhedem, kini di Gambir, Jakarta. Namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Pada 1868, ia menikah kembali dengan Raden Ayu Dano Dirojo, seorang wanita bangsawan dari Keraton Yogyakarta. Meskipun kehidupannya sebagai seniman terus berlanjut dan ia tetap dihormati, Raden Saleh tetap diawasi oleh pemerintah kolonial. Bahkan pernah dituduh terlibat kerusuhan, tuduhan yang tidak pernah terbukti. Akhir hayat sang maestro. Pada 1875, Raden Saleh sempat kembali mengunjungi Eropa bersama istrinya dan singgah di Italia. Ia kembali ke Hindia Belanda pada 1878 dan 2 tahun kemudian pada 23 April 1880, ia wafat akibat penyumbatan pembuluh darah di jantung. Ia dimakamkan di TPU Bondongan, Bogor, Jawa Barat. Batu nisannya mencantumkan gelar kehormatan yang pernah ia terima, termasuk sebagai pelukis kerajaan Belanda, penerima bintang Orde Eikenkroon, serta berbagai gelar dari Prancis, Austria, dan Prusia. Rumah kediamannya di Cikini kini menjadi bagian dari Rumah Sakit PGI Cikini dan sebagian halamannya telah ia hibahkan untuk dijadikan kebun binatang yang kini dikenal sebagai bagian dari Taman Ismail Marzuki. Karya-karya lukisan Raden Saleh yang terkenal. Meski tidak ada catatan pasti berapa banyak karya yang telah ia hasilkan, sejumlah lukisan Raden Saleh diakui dunia dan bahkan terjual dengan harga tinggi di pelelangan internasional. Aliran lukisannya dikenal sebagai romantisme dan menekankan pada aspek emosional, dramatis, dan imajinatif. Tak heran jika kita melihat lukisan-lukisannya, kita akan merasakan nuansa teatrikal dan mendalam yang menyentuh emosi penikmatnya. Raden Saleh bukan hanya seorang pelukis besar, tetapi juga simbol jembatan antara timur dan barat, yang membuktikan bahwa anak bangsa bisa bersaing di panggung dunia tanpa kehilangan jati diri. Karya-karyanya hingga kini masih dikenang dan dipelajari, menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah seni Indonesia. Selanjutnya tokoh inspirasi siapa lagi ya yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar.